اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para santri Pesantren Persatuan Islam 153 Al-Firdaus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita masih tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masih tetap terjaga dari godaan-godaan setan untuk tetap semangat melaksanakan dan meningkatkan amal soleh kita. Anak-anakku sekalian, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba saling mengingatkan mengenai satu perkara, di mana perkara ini sangat penting dan sangat mendasar sekali untuk kita ketahui. Perkara yang dimaksud adalah salah satu penyakit hati yang harus kita hindari dan harus kita waspadai. Karena kalau penyakit hati ini hinggap di hati kita, maka dipastikan kita akan binasa, kita akan mengalami kebinasaan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa penyakit hati yang dimaksud? Penyakit hati yang dimaksud adalah al-ghaflah. Apa itu al-ghaflah? Dalam bahasa yang sederhana, kita selalu mengartikan al-ghaflah ini adalah lalai. Secara bahasa yang dimaksud dengan al-ghaflah itu berasal dari kata ghafala yaghfulu, ghufulan wa ghaflatan, yang artinya adalah tarokahu wasaha anhu, meninggalkan sesuatu dan melupakannya. Adapun menurut istilah yang disebut dengan ghaflah adalah mutaba'atun nafsi ala ma tashtahihi. Yang dimaksud dengan ghaflah adalah mengikuti hawa nafsu terhadap apa yang diinginkannya. Sesuatu yang diinginkannya, maka dia akan gapai dengan hawa nafsunya. Itulah yang disebut dengan ghaflah. Lantas apa perbedaannya dengan nisyan, lupa? Para ulama mengungkapkan al-ghaflatu, kalau al-ghaflah tarku bi ikhtiyaril ghafil, seseorang meninggalkan sesuatu dengan ikhtiar. Seseorang meninggalkan sesuatu sadar bahwa dia sedang meninggalkan sesuatu, bahwa dia sedang melupakan sesuatu. Wa amman nisyan, adapun kalimat an-nisyan, fahuwa tarku bi ghairi ikhtiyaril insan. Sama-sama meninggalkan sesuatu, tetapi an-nisyan ini, lupa ini, tanpa adanya ikhtiar. Jadi secara sadar ketika seorang meninggalkan sesuatu, melupakan sesuatu, maka itu disebut ghaflah, lalai. Sedangkan ketika dia meninggalkan sesuatu, melupakan sesuatu tanpa adanya ikhtiar dan dilakukan dengan tidak sadar, maka inilah yang disebut dengan lupa. Maka oleh sebab itu, para santri sekalian, orang yang lupa ketika dia beribadah, ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dasarnya lupa, maka itu tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal buruk. Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Innallaha", sesungguhnya Allah, "wada'a an ummati", akan menyimpan penanya
dari umatku, tidak akan mencatat keburukan dari umatku, tidak akan mencatat kedurhakaan dari umatku. Al khata'u wan nisyan, kalau itu dasarnya karena kesalahan dan lupa yang tidak disengaja. Wa mastukrihu alaihi, dan juga karena paksaan. Karena lupa, karena ketidaksengajaan, karena ada paksaan, maka maksiat atau dosa kesalahan yang dilakukan oleh umatku, kata Rasulullah, itu akan tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan antara ghaflah dengan anisyan. Para santri sekalian, Allah Subhanahu wa taala seringkali mengisyaratkan sifat ghaflah, penyakit hati ini, kepada sesuatu yang mengindikasikan pembangkangan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, lupanya kita akan akhirat, dan justru malah lebih mengutamakan urusan dunia. Hal ini misalnya diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka malah mengetahui urusan fisik kehidupan dunia ini. Wahum 'anil akhirati hum ghafilun, sedangkan terhadap urusan akhirat mereka justru malah ghaflah, malah lalai. Sikap lalai, penyakit hati ini biasanya disandarkan kepada seseorang yang memiliki sifat pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala, melupakan negeri akhirat dan justru malah mengutamakan kehidupan dunia yang hanya sekedar fisik. Bahkan Rasulullah SAW pernah menghinakan kehidupan dunia ini. Para santri sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu, seberapa berat bahaya ghaflah ini, seberapa hebat bahaya ghaflah ini, penyakit hati ini, sehingga kita harus mewaspadainya. Paling tidak ada beberapa faktor, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Mengapa sikap ghaflah ini harus kita hindari dan harus kita mewaspadainya. Ikhwatu iman rahimakumullah, para santri sekalian, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa sifat ghaflah ini akan berpotensi memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat ke-7 sampai ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Waradu bil hayati dunya, bahkan mereka malah merasa puas terhadap urusan dunia, watma'annu biha, dan justru malah merasa tentram tentang urusan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai, ghaflah terhadap ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar, mereka itu tempat tinggalnya adalah di neraka. Bima kanu yaksibun, hal ini karena apa yang telah mereka lakukan. Ikhwatu iman rahimakumullah, para santri sekalian. Yang kedua, mengapa sifat ghaflah ini harus kita hindari? Yang kedua, karena sifat ghaflah ini akan menyebabkan hati kita terkunci mati. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, akan tetapi tidak pernah dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mata
akan tetapi tidak pernah dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka juga tidak dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala telinga, tapi tidak pernah dipergunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala mereka lebih sesat daripada itu. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang memiliki sifat goplah. Mereka itulah adalah orang-orang yang lalai akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sifat goplah ini merupakan salah satu sifat yang harus kita waspadai, yang harus kita hindari karena merupakan penyakit hati, maka kita pun bertanya, apa ciri alamat daripada sikap goflah ini? Para ulama mengungkapkan beberapa ciri daripada sifat goflah ini. Sangat banyak sekali. Tapi di antara yang paling pokok, yang pertama adalah at-takasulu 'anit ta'at. Ciri daripada sifat goflah ini adalah bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermalas-malasan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermalas-malasan, memiliki sikap malas, maka ini adalah sifat yang paling pokok daripada sifat al-ghaflah. Bukankah sikap malas ini merupakan sifat dan sikap orang-orang yang munafik? Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah, mereka berusaha menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal mereka sesungguhnya sedang menipu mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati, apabila mereka mendirikan sholat, melaksanakan sholat, qamu kusala, mereka akan melaksanakannya dengan bermalas-malasan. Inilah sifat atau ciri daripada orang-orang munafik. Ketika kita bermalas-malasan, sekali lagi ini merupakan satu di antara ciri pokok bahwa sesungguhnya kita sedang menghinggapi sifat al-ghaflah. Yang kedua adalah istisgharul muharramat, menganggap enteng, menganggap remeh sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu dosa, sekecil apapun itu kemaksiatan, maka kita harus bisa menghindarinya. Paling tidak kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa itu. Tapi ketika kita bersikap sebaliknya, meremehkan dosa dan kesalahan, menganggap enteng dosa dan kesalahan, awas, ini adalah di antara ciri berarti kita sedang dihinggapi sifat atau sikap al-ghaflah. Ikhwatu iman rahimakumullah, para santri sekalian, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yara dzunubahu, ketika dia memandang dosanya, dia akan melihat dosanya, ka'annahu fi asli jabalin, seolah-olah dia sedang berada di bawah gunung. Ya khafu, dia akan merasa sangat takut sekali, an yaqa'a alaihi, takut ketika dosa itu menimpa dirinya. Saking takutnya, seolah-olah orang beriman tentang dosanya, seolah-olah dia sedang berada di kaki gunung dan takut gunung itu menimpa dirinya. Wa innal fajira, sedangkan orang-orang pelaku maksiat, pelaku dosa, yara dzunubahu, dia akan senantiasa memandang dosanya, kadzubabin waqa'a ala anfihi, itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Qala bihi hakadha, maka dia akan mengkipaskan tangannya ke hidungnya, fatoro, lalu si lalat itu terbang. Sifat meremehkan, menganggap enteng akan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini di antara salah satu ciri yang pokok daripada sifat al-ghaflah. Selanjutnya, ciri
atau alamat sifat al-ghaflah itu adalah alful ma'siyati wa muhabbatuha. Kita senantiasa melakukan atau terbiasa melakukan maksiat, bahkan kita menggemarinya, bahkan kita penggemarnya maksiat tersebut. Kita mencintai maksiat tersebut dan terbiasa melakukan maksiat tersebut. Ikhwatu iman rahimakumullah, para santri sekalian, tentu saja ini di antara sifat dan ciri ghaflah. Ketika sifat dan ciri itu hinggap pada hati kita, berarti kita sedang dihinggapi oleh sifat al-ghaflah. Selanjutnya ada penawar atau obat yang harus kita perhatikan juga mengenai ketika kita terhinggapi sifat al-ghaflah, maka penawarnya ikhwatu iman rahimakumullah, para santri sekalian, hal ini harus kita betul-betul cermati. Para ulama mengungkapkan bahwa di antara sifat atau obat penawar daripada sifat al-ghaflah ini, yang pertama adalah al-ilmu, yaitu ilmu yang ada pada diri kita itu harus menjadi penawar daripada sifat ghaflah kita. Semakin kita bersemangat dalam menuntut ilmu, dalam menggali ilmu, berarti kita sedang menghilangkan sifat malas, sifat ghaflah, lalai yang ada pada hati kita. Ilmu yang dimaksud tentu saja maknanya sangat luas sekali. Paling tidak ilmu yang dimaksud adalah ma'rifatullah. Kita betul-betul mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga begitu juga dengan sunnahnya. Wa ma'rifatu dinil Islam, dan juga mengenal agama Islam bil adillah, tentu saja dengan dalil-dalilnya. Para santri sekalian, dengan ilmu maka sifat malas insya Allah akan terkikis pada diri kita. Yang kedua, obat atau penawar dari sikap al-ghaflah adalah zikrullah ta'ala ala kulli hal. Kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap dan di segala situasi dan kondisi. Yang ketiga, obat atau penawar daripada sifat al-ghaflah ini adalah majalis dzikir. Kita senantiasa mengikuti majelis-majelis zikir. Kita senantiasa mengikuti kajian-kajian keilmuan. Karena dengan begitu kita akan terhindar dari sifat malas. Yang selanjutnya adalah al-muhafadzatu 'ala shalawatil khams ma'al jamaah. Senantiasa menjaga salat berjamaah. Senantiasa menjaga salat berjamaah. Tentu saja salat berjamaah 5 waktu yang nanti dilaksanakan di masjid ini akan mengikis sifat ghaflah kita. Karena itu sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW, man hafadha, barang siapa yang bisa menjaga ala haulai shalawatil maktubah, salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yaktub minal ghafilin, maka dia tidak akan tercatat sebagai orang-orang yang lalai, sebagai orang-orang yang ghaflah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang terakhir adalah penawar daripada sifat al-ghaflah ini, al-hirsu ala qiyamil lail, bersemangat dalam melaksanakan salat malam, salat tahajud, wa qiraatil Quran, dan bersemangat dalam membaca, mengkaji dan menelaah Al-Quran. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi ilmu bagi kita ketika kita sedang dihinggapi sikap dan sifat malas, futur, ghaflah terhadap peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka datangilah majelis-majelis ilmu, maka tenggelamlah kita dalam majelis-majelis ilmu, maka dirikanlah sholat malam, membaca Al-Quran, dan bisa menjaga waktu-waktu sholat sehingga kita senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid di setiap waktunya. Karena dengan itu kita akan bisa menjaga hati kita dari sifat ghaflah. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat atau penyakit ghaflah ini. Mudah-mudahan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan
untuk bisa menghindari dan mewaspadai sifat ghaflah ini. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat, menjadi motivasi khususnya bagi para santri dan umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa meningkatkan amal soleh kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا به هو القرآن والفرقان إليه